Sebagaimana Allah mudahkan kita untuk beribadah pada hari ini, Allah mudahkan terus kita beribadah sampai ajal menjemput insyaallah. Dan Allah angkat derajat kita dan diterima semua amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang zakat dan kita akan membahas sebelum kita masuk tentang zakat, kemarin sudah kita ingatkan bahwasanya hikmah atau banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kita sudah bahas bahwasanya zakat itu ternyata membentengi harta kita. Zakat, kalau orang liberal atau orang yang tidak percaya dengan Tuhan, setiap mengeluarkan uang pasti dia berpikir uangnya akan berkurang, dan itu bukan menjaga uangnya tapi malah mengurangi uangnya. Tapi orang yang beriman kepada Allah harus meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya harta itu membentengi, atau sedekah itu atau zakat itu membentengi harta kita. Jadi dikeluarkan, logikanya keluar, tapi hakikatnya justru terjaga, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada hikmah yang sudah kita sampaikan, dawu mardakum bisadaqah, kata Rasulullah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha datang ke dokter dan kemana-mana, dan itu dianjurkan untuk bersedekah, cara yang diajarkan Rasulullah untuk mendapatkan cepat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dimaksud dengan bertawassul. Apa itu bertawassul? Meminta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah bersedekah kita memohon Allah memberikan kesembuhan. Dengan wasilah bersedekah kita memohon kesembuhan dari sakit yang kita alami. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya hakikatnya tentu orang liberal ini tidak percaya. Orang yang pemikirannya di akhir zaman ini tentu tidak percaya dengan ucapan ini. Tapi kita orang yang beriman harus kita percaya. Rasulullah menyampaikan, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Tidak akan terkurang harta yang disedekahkan atau dikeluarkan untuk zakat, tidak akan berkurang. Jaminan dari Nabi Muhammad, akan tetapi justru bertambah dan bertambah. Maka hikmah yang lain juga at-tazkiyah, dikatakan oleh dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sedekah. Sedekah yang di sini dimaksud adalah zakat. Karena sudah kita bahas, sedekah itu hukumnya secara umum sunnah. Tetapi ketika ratingnya menjadi wajib ketika dia dikeluarkan untuk zakat, maka sedekah yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini adalah zakat. Jadi ambil di antara harta mereka sedekah, zakat, tutahhiruhum, itu mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Sedekah yang dikeluarkan atau zakat yang kita keluarkan itu mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang sudah kita sampaikan, bahwasanya sedekah itu menolak bala bencana. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Man aqama zakah illa talahumullahu bisinin." Tidak akan orang mencegah zakat terkecuali Allah akan uji dengan kekeringan bertahun-tahun berkepanjangan. Kita sudah bahas sedikit kemarin, kenapa Indonesia kaya raya ini tapi kok masih banyak hutang dan masih kekeringan dalam hal banyak hal. Krisis kita tuh terlalu banyak dan berkepanjangan. Dulu dijajah dengan orang-orang yang ingin merebut Indonesia, tapi sekarang kita dijajah oleh ideologi, oleh pemahaman, oleh cara berpikir membela atau cinta negara, tapi hakikatnya cinta kepada hawa nafsu sendiri. Bukan zakatnya atau janji Nabi Muhammad yang salah, tapi cara melaksanakannya yang gagal paham. Kemudian juga bahkan disampaikan, kalau seandainya laula rahmatullahi 'alal bahaim, saking Allah mementingkan dan menganggap musibah itu, kenapa dianggap kering dan dibiarkan kita terkena musibah dan fitnah terus selama kita meninggalkan zakat? Tapi kenapa masih diberikan sedikit kelonggaran, bahkan hujan masih diturunkan? Sesungguhnya sudah pantas dan layak kita ini tidak mendapatkan hujan sama sekali dari Allah karena cara pengelolaan
Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, laula rahmatullahi alal bahaim, kalau bukan karena sayangnya Allah sama hewan-hewan aja, pasti sudah Allah tutup hujan dan tidak ada hujan sama sekali. Subhanallah, kita ini seakan dan bukan seakan, mungkin hakikatnya kita ini masih terselamatkan dengan dosa yang kita lakukan dan zakat yang salah kita keluarkan, itu terselamatkan karena binatang. Kalau bukan karena binatang, mungkin Allah tidak turunkan cuaca yang baik, hujan yang baik. Seandainya nggak ada binatang, mungkin nggak ada hujan sama sekali karena tidak mengeluarkan zakat atau cara mengelola atau mengeluarkan dan menerima zakatnya tidak baik. Allah selamatkan kita insyaallah. Subhanallah. Dikatakan juga as-sadaqah taruddul bala wa tutawwilul umur. Nabi Muhammad menyampaikan, sedekah itu menolak bencana dan memanjangkan umur kita. Kalau masih dapat bencana, masih dapat ujian, karena Allah sayang tentunya. Ujian, bencana itu karena Allah sayang, bukan Allah benci, bukan karena Allah marah sama kita. Karena beberapa nabi pun diberikan ujian. Apakah Allah benci sama nabi? Tidak, tapi justru cara cinta Allah untuk menaikkan derajat seseorang terkadang dengan ujian. Rasulullah juga menyampaikan as-sadaqatu sir tudfi'u ghadabir rabb wa tudfa'u ma'itatus su. Sedekah secara diam-diam itu memadamkan amarahnya Allah. Kita ini dalam setiap hari ada kesalahan yang membuat langit, lautan dan bumi meminta izin setiap hari kepada Allah untuk menghancurkan kita manusia karena dikasih nikmat tapi masih digunakan untuk bermaksiat. Tapi Allah mengatakan kepada lautan dan bumi-bumi seluruhnya, innakum lam takhluqu, kalian itu tidak menciptakan manusia sehingga kalian gampang ngomong, ya Allah saya mau hancurkan semua dengan buminya, digempa bumikan, dihancurkan semua lautan, ditumpahkan ke daratan. Mereka semuanya tidak suka dan kesal dengan perbuatan kita yang bermaksiat kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan kepada lautan dan juga kepada bumi, ente semua gak ciptakan manusia. Walau khalaqtum la makhluqtum hada. Seandainya kalian menciptakan manusia, niscaya kalian tidak akan mengatakan hal tersebut. Artinya tidak ada keinginan Allah ingin mencelakakan kita atau menurunkan musibah bala bencana kepada kita. Terkecuali kita yang maksa untuk minta diberikan musibah. Alhamdulillah. Dengan sedekah yang diam-diam atau mengeluarkan zakat itu semuanya mencegah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan, ini yang paling indah lagi, apalagi dalam bulan puasa. Kita masih ingat kajian kita di malam hari, bahwasanya setiap malaikat meminta ampun kepada Allah bagi dosa-dosa orang yang berpuasa di siang dan di malam hari. Ingat ya, yang salah kita, yang maksiat kita, yang lalai kita, yang banyak melakukan kesalahan kita, yang meminta ampun malaikat. Bukan hanya itu saja, seandainya ma min yaumin, Nabi Muhammad menyampaikan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Tidak ada seorang hamba memulai harinya di pagi hari terkecuali dua malaikat khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan ahaduma Allahumma u'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kemudahan bagi orang yang mengeluarkan nafkah. Ini dengan bahasa nafkah, maksudnya di jalan Allah, memberikan sedekah. Ya Allah mudahkan semua urusan orang yang mulai di pagi harinya dengan sedekah. Yang satu lagi malaikat mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kesulitan jalan bagi orang yang pelit. Malaikat yang doa, satu doa malaikat mudahkan semua urusan yang memulai paginya dengan sedekah. Satu malaikat lagi mengatakan persulit urusannya yang orang-orang yang pelit. Maka ini harus menjadi perhatian penting, manfaat daripada hikmah Allah turunkan sedekah. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ente mau hitung-hitungan nikmat dari Allah enggak akan dihitung. Apa yang kita berikan sedikit, apa yang kita berikan sedikit untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mampu untuk mencukupi atau membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi hanya sedikit yang diberikan kita cukup dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diminta untuk sedekah atau mengeluarkan zakat dari harta yang banyak.
enggak, yang sedikit dari yang Allah berikan. Tapi hal tersebut sudah dianggap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan ayat Al-Qur'an. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh nanti ente bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena itu Rasulullah menjelaskan setelah itu maluka manufiq wa ma bagiya hisab. Hartamu sesungguhnya itu yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih ada tempel sama kita sampai kita wafat, itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada kisah aulia dengan aulia, sama-sama wali Allah, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Yang miskin ini datang kepada orang yang wali Allah ini dengan yang kaya. Dikatakan had la minka. Yang kaya pun mengatakan sama-sama ulama, khud la lak. Apa artinya? Si miskin ini datang, berikan apa yang bukan punya ente. Maksudnya titipannya Allah, harta. Berikan saya. Itu bukan punya ente, itu punya Allah. Saya minta apa yang dititipkan Allah sama ente. Karena bukan punya ente, itu cuma titipan. Maka yang para ulama ini yang kaya raya pun pintar. Nih, ambil, bukan buat ente. Paham maksudnya? Karena yang diberikan sama orang kaya kepada orang miskin itu bukan buat kamu sesungguhnya. Tapi ini punya saya yang saya titip doang, nanti saya ambil lagi di akhirat. Paham? Maluka manufiq wa ma bagiya hisab. Hartamu yang kamu keluarkan, adapun yang sisa itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan zakat fitrah. Ini hikmah-hikmahnya, jadi kita tidak perlu takut. Dan nanti kalau ada pertanyaan pun saya harap disiapkan dari sekarang, tapi kalau bisa khusus dari materi yang saya sampaikan. Ketika kita membahas zakat fitrah itu zakat juga yang diwajibkan oleh kita umat Islam. Wasumiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Itu diwajibkan. Kenapa dikatakan zakat fitrah? Karena itu diwajibkan saat kita menunaikan ibadah puasa. Wa tusamma fitrah bimana khilqah. Dikatakan fitrah. Ada yang mengatakan fitr. Ada lagi yang mengatakan zakatul badan. Ada yang mengatakan zakat Ramadan. Itu ada yang mengatakan banyak-banyak dengan bahasa. Itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Zakatul fitri tuhratul lis-shaim minar rafath wa tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah itu adalah zakat fitrah itu adalah menutupi kekurangan orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Dari kekurangan, kita puasa kita ini nggak semuanya lengkap, nggak semua sunnah kita kerjakan. Bahkan banyak makruh mungkin juga yang kita kerjakan saat kita dalam keadaan berpuasa. Contohnya memakai minyak wangi berlebihan di siang hari, itu termasuk makruh. Contohnya memakai siwak di siang hari, itu termasuk makruh. Contohnya mencicipi masakan, itu termasuk makruh. Ibu-ibu hati-hati. Termasuk juga pakai lipstik, ini bibir merah, ya lipstik kan tebelnya masya Allah 2 cm di sore hari atau siang hari, itu juga termasuk. Banyak hal makruh yang kita nggak tahu, yang kita nggak sadar. Maka Nabi Muhammad menyampaikan zakat fitrah itu menutupi kekurangan sunnah yang kita tinggalkan, atau juga makruh yang tidak sengaja kita kerjakan, atau bahkan sengaja kita kerjakan. Ditutupinya dengan apa? Dengan zakat fitrah. Tapi zakat fitrah hukumnya wajib. Yang wajib bisa menutupi kekurangan pahala saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga wa tu'matun lil fuqara, dan makanan bagi orang fakir miskin. Karena itu sebagian ulama zakat fitrah itu bukan kepada 8 golongan sebagian, tapi zakat fitrah dikhususkan untuk orang fakir dan orang miskin. Tapi ustaz yang lain, sabilillah, amil, kemudian apa lagi, orang yang berhutang, gharib, orang yang tersesat, semua ini semuanya
bukankah bagian yang berhak menerima zakat? Iya. Tapi untuk zakat fitrah Nabi Muhammad yang mengkhususkan tu'batun lil fuqara wal masakin, makanan bagi orang fakir dan orang miskin. Sebagian ulama lebih ketat. Zakat fitrah diberikan hanya orang fakir miskin. Yang lain boleh menerima, tidak dianjurkan. Tapi sepakat ulama boleh. Karena dalilnya jelas 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga sama kisahnya ini dimiripkan, kalau kita miripkan sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi, apa sujud sahwi? Sahwi itu diambil dari artinya lupa. Sujud sahwi artinya sujud yang kita lakukan karena ada beberapa perbuatan yang lupa kita tinggalkan tapi tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya imam lupa tasyahud awal, dia langsung berdiri. Rakaat kedua seharusnya duduk, tahiyat dia nggak duduk, langsung berdiri. Itu bagian dari wajib rukun sholat atau bukan? Tasyahud itu sunnah. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja, sholatnya batal atau tidak? Tidak batal. Tapi kalau lupa kita mengerjakan tasyahud, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Tujuannya apa? Untuk menutupi pahala yang kita tinggalkan, tetap dapat pahala dengan sujud sahwi. Kalau yang tadi dilakukan imam itu sujud apa? Sujud tilawah. Artinya ketika mendengar ayat sajadah yang disunahkan untuk sujud, maka kita dianjurkan ikut dengan sujud imam. Kalau kita nggak mau ikut sama sujud imam, boleh tidak? Kan sunnah Ustaz. Sujud tilawah sunnah kan? Saya nggak mau ikut Ustaz Burhan tadi sujud, saya mau berdiri. Boleh tidak? Tidak. Kalau sudah jadi makmum, maka wajib ikuti imam. Begitu juga kalau imamnya lupa tasyahud awal, tiba-tiba kita makmum ingat, wah Ustaz bagaimana lagi, mikir apa lagi, mikir mudik kan, mikir apa lagi, kenapa langsung berdiri? Saya tidak mau, saya mau duduk tasyahud awal. Maka yang batal sholat imam atau sholat makmum? Makmum. Kenapa? Tasyahud sunnah, ikutin imam hukumnya wajib. Dan jazakumullah khair. Rasulullah mengajarkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca ayat pertama, surat pertama dan yang kedua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di Jumat awal setiap bulan. Itu untungnya punya imam pasti ini mendapatkan keuntungan juga, kita dapat pahala sunnah semuanya. Walaupun nggak paham, Ustaz bacanya panjang, pakai sujud-sujud, nggak apa-apa, tapi nanti di akhirat dapat hasil pahala. Jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah menyatakan berdoa. Amin ya Allah. Jadi zakat fitrah itu mirip keadaannya, hasilnya atau manfaatnya mirip dengan sujud sahwi, menutupi kekurangan-kekurangan pahala di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti zakat fitrah ini bisa kita bayarkan dan kita nggak mau puasa. Ustaz, katanya kan ini menutupi kekurangan puasa. Kalau gitu saya nggak mau puasa Ustaz, karena kerjaan saya capek. Luar biasa, saya mau puasa setengah hari aja sudah. Nanti saya gantinya dengan zakat fitrah. Itu boleh tidak? Sama ceritanya, Ustaz saya nggak mau sholat isya, saya mau sujud sahwi aja, biar sholat isyanya diterima sama Allah. Betul begitu? Enggak. Justru wajib puasanya dan juga wajib zakat fitrahnya. Wajibnya zakat fitrah menutupi kekurangan, bukan menggantikan puasa. Sebagaimana sujud sahwi menutupi atau menggantikan pahala yang lupa kita tinggalkan, bukan menggantikan sholatnya itu tersendiri. Itu maksud daripada zakat fitrah. Kemudian juga hukumnya wajib. Sebelum kita bahas yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan juga dalam banyak hal. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri min Ramadan ala nasi sa'an minat tamri, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, satu sok dari bur, syair, satu sok dari kurma, satu sok dari inap ini kismis. Tahu kismis ya? Inap itu kismis karena itu bagian makanan pokok di Jazirah Arab yang berbeda-beda. Kalau mereka di sebagian tempat dulu makanan pokoknya gandum, ada juga yang makanan pokoknya kurma. Maka zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Paham?
kemudian juga kepada siapa diwajibkan? Kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada orang tua, kepada budak sahaya, kepada pembantu, semuanya diwajibkan dengan syarat mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Kenapa harus wajib dapat bulan Ramadan dan juga wajib dapat bulan Syawal? Seperti apa contohnya? Ada seorang ibu melahirkan anak sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan. Ini malam takbiran contohnya ya. Malam ini takbiran. Jam 5 sore melahirkan seorang anak. Lahir sehat, hidup. Datang waktu maghrib masih hidup. Jam 7 gadarullah, Allah ambil nyawanya dan diwafatkan meninggal. Anak ini dapat bagian Ramadan dan dapat bagian waktu Syawal. Karena pergantian hari dalam Islam itu saat terbenamnya matahari, bukan jam 00.00 ya. Islam itu pergantiannya mulai. Nah, anak ini wajib zakat fitrah atau tidak? Wajib. Kenapa? Mendapati Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Kalau ada yang melahirkan sebelum maghrib, meninggal sebelum maghrib, apakah dia wajib zakat fitrah? Tidak. Contohnya juga ada seorang muslim dari awal Ramadan dia berpuasa, sebelum maghrib di akhir Ramadan malam Idul Fitri meninggal, apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Wajib kan? Tidak. Kenapa? Karena meninggal sebelum maghrib. Kalau saat hidup dapat Ramadan sama dapat setelah Ramadan atau malam Idul Fitri baru itu wajib. Atau juga ada anak yang baru lahir itu setelah maghrib, lahirnya pas malam Idul Fitri, sampai dikasih namanya Fitria. Kenapa lahir pas malam Idul Fitri? Kapan lahirnya? Pas sholat Isya. Oh, sholat Isya. Ini anak wajib zakat fitrah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak mendapati bulan Ramadan. Bagi laki-laki, perempuan semuanya mendapati bagian Ramadan, bagian dari Syawal, dia yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, perbedaannya kalau langsung berbeda, kita langsung bahas sedikit saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dikeluarkan zakat fitrah, kita kan tahu zakat fitrahnya apa ya? Nggak perlu kita bahas, kayaknya nggak perlu kita bahas ya, tapi diperjelas. Zakat fitrahnya di Indonesia apa? Yakin? Yakin makanan pokok kita beras? Bukan uang. Makanan pokok ya. Makanan pokok, makanya dikatakan ini zakatul badan, yang numbuh di badan. Yakin beras? Ente kalau disuruh pilih beras sama uang, pilih mana? Beras. Yakin? Kalau selain zakat masa pilih beras? Wah, jujur aja sudah. Kalau disuruh pilih Ustaz, kita pilih uang. Tapi kalau zakat fitrah pilihannya dipilihkan sama Rasulullah, dipilihkan sama Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Makanan pokok. Tergantung makan pokok kita. Kalau kita makan pokoknya beras, maka keluarkan beras. Berapa sih jumlah hitungannya? Atau sekarang yang saya mengeluarkan berapa kilo? 2, berapa? 2,7 atau 2,8? Iya. Tapi kalau kita ulama kita, saya biasa mengeluarkan atau biasa melebihkan. Ikhtiarnya itu 3 kilo. 3 kilo atau 3 liter sama ya? Beda. 3 kilo atau 3 liter? Beda. Kita biasanya mengeluarkan kilo atau liter? Kilo. Seharusnya itu kan beras itu liter atau kilo? Seharusnya liter, awal-awal itu liter. Saya masih ingat zaman-zaman saya masih kecil disuruh beli beras sama ibu saya itu pakai ukuran liter. Benar nggak? Tapi berkembang zaman sudah pakai kilo. Karena itu ulama mengkilokan sekarang. Ayo dikilokan berapa? Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 27,5, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3. Ngambil ikhtiar yang lebih berjaga-jaga, beras yang kualitas menengah ke atas. Jangan beras ini raskin. Jangan beras bulog, katanya bagus. Buat PNS itu katanya bagus.
nggak bakal jadi bubur, yang biasa dipakai buat makan nasi mandi, nasi kebuli. Nanti kita bahas malam lah kalau nasi-nasian. Yang penting beras yang terbaik kalau bisa. Keluarkan yang terbaik 3 kilo. Bahkan kalau ulama tadi khususnya itu mengeluarkan lebih dari 3 kilo, 3,1 atau 3,2, bahkan ada yang mengeluarkan lebih. Kenapa kita harus lebihkan dalam mengeluarkan beras? Jangan sampai pas-pas betul. Kalaupun itu lebih, sisanya dihitung sedekah. Jadi kita telah menunaikan yang wajib dan sisanya dihitung sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak ada ruginya. Dan bagi siapa yang diwajibkan? Bagi mereka yang punya makanan malam hari raya Idul Fitri untuk dirinya, keluarganya, dan siapapun yang wajib dinafkahi. Contoh, punya istri 1, punya anak 4, kemudian lagi punya orang tua yang tidak mampu, kemudian lagi punya karyawan yang memang tabung uangnya sama kita semuanya, yang kita berikan membantu rumah tangga atau apa, semua jumlahnya ada 10 orang Ustaz. Makanan malam itu untuk 10 orang ada tidak? Ada. Untuk besok hari raya Idul Fitri ada tidak? Ada Ustaz. Untuk hari kedua belum tahu Ustaz. Kalau begitu tetap wajib mengeluarkan. Ustaz, makanan malam hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Fitri aja kalau sudah ada makanan dan ada lebihnya maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Difahami nggak ya? Oh kayaknya ketemu orang Ustaz. Berarti orang miskin juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saya nggak bahas miskin, belum bahas miskin, belum bahas fakir. Karena kita ini kalau lagi keadaan kepepet itu pasti dibilang kamu orang miskin, iya. Apalagi kalau lagi pada mau kasih uang, udah. Saya ini miskin, kasihan dan banyak pengemis pun akhirnya banyak bikin rumah di kampung. Tapi di depan kita miskin, kita belum bahas miskin sama fakir di sini. Yang dibahas siapa yang diwajibkan punya makanan malam itu dan punya makanan untuk besok bagi semua keluarga yang wajib dinafkahi. Ada sisanya bisa mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat untuk semua orang yang wajib dinafkahi. Paham? Sampai sini paham ya? Dan juga bagi orang Islam, tidak Islam mengeluarkan zakat fitrah boleh tidak? Musim-musim politik biasanya banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa minal muslimina, dari hadis yang pertama tadi, faradallahu zakatul fitr min Ramadan ala sa'an min asy-sya'ir sa'an min al-bur, sampai disampaikan dalam riwayat yang lain wa minal muslimina wa amara biha an tu'addu qabla khurujin nas ila shalah. Waktu yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah itu setelah terbitnya matahari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Paham? Kenapa demikian? Dan kenapa sholat Idul Fitri lebih dianjurkan untuk ditakhir, dimundurkan? Beda sama sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri agak diterlambatkan sedikit. Kenapa? Ada waktu untuk orang mengeluarkan zakat fitrah. Ada juga waktu untuk orang menjalankan sunnah. Apa sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri? Makan. Kalau Idul Adha makannya nanti, karena itu Idul Adha dipercepat waktunya. Paham bedanya? Idul Fitri dilambatkan biar bisa mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdol waktunya setelah terbit matahari sampai selesai waktu sholat. Tapi kalau juga makan sebelumnya. Tapi kalau seandainya Ustaz kayaknya nggak sempat Ustaz, buru-buru itu sudah, nanti belum lagi dapat sunnahnya bagaimana, maka dikatakan ada waktu boleh, itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling afdol yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ini menurut semua mazhab kebanyakan sana. Dan waktu boleh, kapan boleh kita keluarkan? Dari awal Ramadan boleh kita keluarkan. Ustaz, kita zakat fitrah nggak wajib kalau seandainya kita meninggal sebelum hari raya Idul Fitri. Betul nggak? Hari ke-28 atau hari ke-29 Ramadan tiba-tiba meninggal, wajib zakat fitrah nggak? Nah, tapi kalau bayar dari awal kan nggak wajib. Iya, memang nggak wajib, tapi dia dibolehkan, jawaz. Dengan tujuan apa? Kebanyakan para ulama itu hikmahnya selalu ada hikmah kalau dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan dari awal? Berharap sama Allah biar umur panjang. Paham? Jadi kalau yang berharap umur panjang sampai merayakan Idul Fitri, keluarkan dari awal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mencari afdal, itu dikeluarkannya itu antara terbit matahari dan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian juga waktu makruh, ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Makruh tapi tidak dosa ya. Makruh nggak
berdosa. Kapan waktu makruh? Dikeluarkannya setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Setelah sholat baru ingat, ya Allah zakat saya lupa. Cari kios nggak ada yang buka, cari kios kalau kemana-mana dapat baru beli beras baru keluarkan. Dia hukumnya makruh kalau tidak ada udzur mengeluarkan dari sebelumnya. Duduk manis, santai nonton bola, nonton badminton, nonton ini, main catur, main dart, segala macam, sampai lupa mengeluarkan zakat fitrah, maka itu makruhnya dengan haram dan berdosa. Tapi ada makruh tidak berdosa, dia memang sibuk betul, waktunya full sibuk, karena memang sibuknya bahkan cari nafkah sibuknya dibolehkan. Sibuk yang tak boleh itu kebanyakan kelamaan main catur, apalagi main catur sama orang yang kelamaan mikir, ujung-ujungnya kalah juga. Mencatur satu kali jalan aja orang ini. Jago enggak, mikirnya panjang. Yang begitu membawa waktu itu sama dosa. Tapi kalau memang sibuk cari nafkah atau urusan-urusan yang lain, atau tiba-tiba ada jenazah atau tiba-tiba ada hal yang penting, maka ditunda bukan sengaja, maka itu makruh tapi tidak berdosa. Ada lagi waktu mengeluarkan waktu haram. Kapan waktu mengeluarkan haram? Saat terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Maka kita paham kalau dari sini Nabi Muhammad dan sepakat semua ulama mengeluarkan dengan makanan pokok. Ustaz, kok sekarang banyak yang langsung ditarifkan dengan uang? Iya. Ada yang membolehkan? Ada, tenang aja, dan jangan gampang emosian. Yang mengeluarkan dengan uang boleh. Siapa? Imam Abu Hanifah. Mengeluarkan dengan uang, tapi dengan ketentuan syarat. Mengeluarkan dengan uang, tapi bukan hitungan beras. Karena cara hitungannya Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan hitungan kita. Pembahasan tentang hitungan uang kita akan bahas di pertemuan ke depan insyaallah. Karena ini seru. Nggak bisa kita samakan, Ustaz saya mau beras, saya mau ikut Imam Abu Hanifah, boleh. Saya mau bayar uang, sabar. Imam Abu Hanifah membolehkan dengan uang, tapi hitungannya nggak salah sama beras. Hitungannya lebih mahal, lebih mahal sedikit. Karena kita bahas besok. Tapi boleh, tenang aja. Yang nggak boleh apa? Nggak mengeluarkan zakat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fadhal ada yang mau ditanyakan? Sebelum siapkan pertanyaan, ada satu yang ketinggalan. Kita sering dengar dan saya sampai menyampaikan ini. Rasulullah SAW ada sering hadis yang sering familiar, tapi sayangnya tidak dijelaskan detail oleh para muballigh kadang-kadang. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Inna syahr Ramadan muta'alliq baina samai wal ardh la yarfa illa bi zakatil fitr. Sesungguhnya bulan Ramadan, puasa Ramadan itu tidak diterima, masih antara bumi dan langit, nggak diterima, nggak naik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masih tergadaikan bahasanya. Kapan diterimanya? Kalau sudah menunaikan zakat fitrah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Tapi kalau kita telusuri dari hadis tersebut, ternyata yang pertama Imam Suyuti mengatakan itu hadis dhaif. Yang kedua Imam Jauzi dan juga Imam Al-Tabrani mengatakan fihi Muhammad bin Ubaidillah Al-Basri ghairu ma'ruf. Ada satu perawi di situ itu nggak dikenal, nggak tahu ini orang dari mana, asal usulnya di mana. Kok bisa timbul di satu hadis ini? Maka dikatakan hadis itu bisa dikatakan bisa hadis palsu. Siapa dia? Kok tiba-tiba masuk? Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bedokoknya ulama hadis, mengatakan seperti apa yang dikatakan Imam Jauzi, kalau ini hadis tidak tahu asal usulnya. Tapi setelah dilihat begini, kita nggak boleh tinggalkan karena ini sudah merata kayaknya. Ente nggak puasa, ente nggak diterima sama Allah seluruhnya kalau nggak mengeluarkan zakat fitrah, tergadaikan. Iya. Bahasa ini bagaimana? Karena sesungguhnya puasa ibadah tersendiri, zakat fitrah ibadah tersendiri. Gak ada ikatan sebetulnya dengan zakat fitrah, hukumnya dengan Ramadan gak ada ikatan. Makanya hadis ini dari sisi bahasa ulama banyak mengatakan ini hadis lemah yang tidak bisa dijadikan panutan untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena puasa setiap malam ada ibadahnya, ada catatannya. Tapi zakat fitrah juga ada ibadahnya sendiri, punya catatannya.
hubungannya memang erat, tapi dia ibadah terpisah. Seperti kita sholat isya menggabung sama sholat subuh, kan sama-sama sholat. Jadi gabungin aja lah, sama subuh ini kadang susah meleknya. Mata tuh pedas kalau kena air. Saya gabung aja, nggak bisa, karena itu ibadah terpisah. Allah Akbar. Ada hubungannya silakan. Khusus materi aja ya. Di luar materi ada tambahan biaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya Ustaz orang yang mampu menerima zakat fitrah? Apa hukumnya? Orang mampu yang menerima zakat fitrah haram. Kecuali berani lawan Allah. Saya sudah biasa bertahun-tahun menerima zakat fitrah, tapi sekarang sudah mampu. Bukan lagi menerima, seharusnya kamu mengeluarkan. Tidak saja biasa dulu. Haram. Yang terima haram, yang kasih kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau tahu zakatnya nggak sah. Maka itu enak kalau kita memberikan kepada amil, cari aman. Nah, tanggung jawab